Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita umatnya, umat Islam, untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Baik ketika kita mendapatkan nikmat, dan terlebih juga ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, ya, ketika kita tertimpa sebuah musibah, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bila dia melihat sebuah cobaan atau musibah yang menimpa pada diri orang lain, maka dia berdoa kepada Allah, Alhamdulillahillazi afani mimma batalahu bihi wa faddalani ala kasirim mimman khalaqa tafdila, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari musibah yang menimpa orang tersebut. Maka subhanallah, kita betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, jangankan ketika mendapatkan sebuah nikmat yang banyak sekali kita terima, di saat musibah menimpa pun, ketika kita melihat musibah yang menimpa pada diri orang lain, ya subhanallah, apalagi ketika wabah pandemi COVID-19 ini, ketika kita melihat berita, mendengar sebuah berita, membaca sebuah berita, ada musibah yang menimpa pada diri orang lain, ya, apakah itu sebuah penyakit seperti penyakit COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya, seperti penyakit kanker, penyakit hepatitis. Ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang lain yang terkena musibah tersebut. Termasuk musibah-musibah yang menimpa agama seseorang. Ketika kita melihat berita, ada subhanallah musibah, ya enggak, ada pencurian, ada kisah pembunuhan, ada kisah perampokan yang semisalnya. Lalu pada saat kita melihat dan mendengar musibah itu, kita membaca doa yang saya sebutkan tadi, yaitu Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih. Ya, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang afani mimma btalaka bih, yang telah memberi keselamatan kepadaku atas musibah yang telah menimpa kepada engkau. Subhanallah. Jadi ketika kita melihat ada berita, ya, pandemi corona COVID-19, segera kita membaca doa yang sangat mulia ini, ya. Alhamdulillah. Kita ulangi secara perlahan-lahan, semoga para jemaah bisa menghafalnya, ya. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, kita memuji Allah yang telah afani, menyelamatkan diriku, mimma btalaka bihi, ya, dari musibah yang telah menimpa, ya, menimpa dirimu. Wa faddalani ala kasirim mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan keutamaan kepada diriku atas, ya, subhanallah, kebanyakan diri manusia. Maka subhanallah, siapa yang membaca ini, Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kasirim mimman khalaqa tafdila, maka Allah akan menjauhkan, akan menyelamatkan kita yang membacanya
dari musibah yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar tersebut. Musibah apapun, ya, yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca tersebut. Kalau kita melihat di televisi, ada kabar tentang bandar narkoba, kita baca. Kita ajarkan anak dan istri kita. Kita ajarkan, subhanallah, keponakan-keponakan keluarga-keluarga kita. Membaca doa ini, maka seluruh keluarga kita bersama diri kita, Allah akan selamatkan dari musibah terkena yang namanya narkoba. Bila kita melihat di antara manusia ada orang yang melakukan kesyirikan, ya, melakukan khurafat, melakukan musibah-musibah di dalam agama, segera kita membaca Alhamdulillahillazi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kasirim mimman khalaqa tafdila. Maka kita yakinlah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut, akan menyelamatkan diri kita dari musibah yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita baca tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di musim wabah pandemi COVID ini, kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama yang pertama adalah doa kesyukuran ini, yaitu kita bersyukur karena Allah telah memilih kita, Allah telah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpa tersebut. Lalu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang kedua yang ingin kami sharingkan, kami ajarkan kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah doa berlindung dari berbagai penyakit. Ini doa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, membaca doa kesyukuran ketika kita melihat musibah yang menimpa diri seseorang. Lalu jangan lupa kita sendiri, jangan lupa kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar kita tidak tertimpa penyakit-penyakit yang sangat berat. Ya, ada dua doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang Nabi ajarkan pada hadis yang sahih. Yang pertama adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ini doa yang pertama. Kita ulang secara perlahan, semoga jamaah bisa menghafalnya dan bisa membaca dan mengamalkannya dalam setiap doa-doanya, terutama pada setiap solat-solat kita, pada setiap waktu dan tempat yang mustajabah di hari-hari kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, subhanallah. Jadi, ya, Bapak dan Ibu sekalian, tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa, yang paling didengar Allah Jalla wa'ala adalah di dalam solat. Kenapa? Karena di dalam solat, seseorang berdoa di dalam solat itu lebih didengar Allah subhanahu wa ta'ala daripada di luar solat. Karena solat itu artinya adalah doa. Ya, solat dalam bahasa Arab artinya adalah doa. Dia adalah jamak dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam solat ada beberapa tempat, ya, terutama dua tempat. Tempat yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang kalau kita berdoa di tempat itu adalah subhanallah tempat yang didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa. Yang pertama adalah di waktu sujud. Di seluruh waktu sujud. Apakah itu sujud pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Tidak hanya di rakaat terakhir, tetapi di seluruh sujud di dalam solat. Baik itu solat wajib maupun dia solat sunnah. Apakah itu solat duha, solat malam, solat tarawih, solat tahiyatul masjid. Seluruh sujud, ya, adalah waktu yang paling dekat, tempat yang paling dekat antara seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka perbanyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah atau hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di wabah pandemi COVID-19 ini,
saya mengajak kaum muslimin untuk berdoa, meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari seluruh macam penyakit. Ya, doanya tadi pelan-pelan, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni sungguh ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Nah, ya subhanallah. Minal barosi, dari penyakit baros. Nah, al-barosi itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah penyakit belang. Ini subhanallah salah satu penyakit yang sangat berat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minal ya jununi. Nah, ini penyakit gila, penyakit saraf. Ini subhanallah ya. Ini salah satu penyakit fisik yang sangat berat sekali. Luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Luar biasa ya. Minal jununi wal juzami. Nah, ini wal juzami ya adalah penyakit kusta. Nah, ini penyakit juga yang sangat berat ya. Penyakit yang sangat berat dari zaman ke zaman, dan ditutup dengan wa min sayyi'il asqam ya, dan dari penyakit-penyakit yang memberatkan ya Allah. Wa min, dari penyakit-penyakit, sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang berat. Maka banyak-banyak ketika sujud ya, setelah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la ya, atau di waktu yang kedua, di waktu yang mustajabah adalah waktu sebelum kita salam. Ya, sebelum kita salam, setelah kita bertasyahud. Inilah dua waktu terbaik di dalam sholat untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ketika kita sujud, setelah kita membaca zikir sujud. Yang kedua ketika sebelum salam, setelah kita membaca tasyahud. Setelah kita membaca tasyahud, lalu kita membaca sholawat. Nah, sebelum salam kita perbanyak doa. Silakan perbanyak doa dari Al-Quran dan dari Al-Hadis Nabi SAW. Nah, khusus untuk jamaah ya kali ini, bacalah doa meminta kepada Allah berlindung agar kita dijauhkan, diselamatkan dari berbagai macam penyakit yang sangat berat. Yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit segala macam penyakit yang memberatkan dan membahayakan diri kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi seluruh jamaah Al-Azhar dan kita semua yang mendengar ya tausiah dan nasihat ini, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya ada doa-doa lagi yang lain ya, berlindung kepada Allah, namun dia bercampur dari perlindungan yang lain, seperti misalnya Allahumma inni a'udzubika ya min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ini adwa ini adalah penyakit ya. Allahumma ya Allah, inni sungguh a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah ya, min, dari munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang jelek ya, wal a'mali, dari amal-amal yang jelek, wal ahwa, dari hawa nafsu, keinginan-keinginan yang jelek, wal adwa, dan dari segala penyakit-penyakit yang jelek, yang mungkar, yang membahayakan diri kita dan keluarga kita. Maka subhanallah, untuk ceramah kali ini ya, kita coba menghafal subhanallah 2 doa atau 3 doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Jadi yang pertama adalah doa kesyukuran. Ketika kita melihat orang-orang yang tertimpa musibah, jangan lupa segera bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirim mimman khalaqa tafdila. Dan yang kedua, kita berlindung kepada Allah. Kita banyak berdoa di dalam solat kita dan di luar solat kita, sambil mengangkat tangan kita, subhanallah, terutama pada saat kita berpuasa, karena ini adalah waktu yang mustajabah seluruhnya. Mulai dari waktu sahurnya, waktu berpuasanya, begitu juga ketika saat kita berbuka puasa, seluruhnya adalah waktu-waktu yang mustajab. Kita berdoa. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.
Dan kita berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa wal adwa. Saya memohon kepada Allah agar seluruh yang mendengar dan yang melihat tausiah nasihat ini dilindungi dari segala macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita bisa bersyukur kepada Allah ya Subhanahu wa taala pada apa-apa saja yang menimpa diri kita, apakah kita mendapatkan nikmat, termasuk ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu li wa lakum. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.